Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dalam kondisi yang sehat, tetap semangat dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai kebaktian online kita pada hari ini. Namun ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabmu. Yang kedua, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Ketiga, duduklah yang baik. Keempat, memuji Tuhan dengan semangat. Kelima, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita akan naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulianya Engkau Yesus, jiwaku diselamatkan. Kita akan naikkan pujian ini dengan sukacita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulianya nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji nama Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang pelihara hidupku.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh berkata demikian. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mazmur 141 ayat 8. Tetapi kepadamu ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Pertolonganmu begitu aja. Tolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita akan berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas anugerah kasih Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan boleh menolong kami, memimpin kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan kita diambil dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 18. Jika minggu lalu kita belajar cerita tentang Yusuf, hari ini kita mau belajar tentang Raja Hizkia yang disembuhkan oleh Tuhan. Raja Hizkia mengalami sakit di dalam kehidupannya, dan sakitnya sangat parah sehingga membuat Raja Hizkia ini menjadi sangat sedih. Penyakit ini rasanya membuat hampir mati Raja Hizkia. Kemudian datanglah Nabi Yesaya datang untuk menemui Raja Hizkia. Raja Hizkia menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya kepada Nabi Yesaya. Dan pada waktu itu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya bahwa Raja Hizkia akan mati. Dan berita ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia membuat hati Raja Hizkia ini sangat sedih. Nabi Yesaya berkata kepada Hizkia bahwa dia tidak akan sembuh, dia akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia memalingkan mukanya. Dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, dia tidak mau berbicara dengan siapapun karena hatinya sangat sedih. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, memohon kesembuhan kepada Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan. Dan Raja Hizkia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah bahwa aku telah setia di hadapanmu. Setelah berdoa, Raja Hizkia menangis. Dia mengeluarkan air matanya karena kesedihan yang dia alami. Tuhan mendengar doa Raja Hizkia. Tuhan menyampaikan pesannya kepada Nabi Yesaya, supaya Nabi Yesaya menyampaikan kepada Hizkia. Kemudian Nabi Hizkia kembali menemui Nabi Yesaya menemui Hizkia di istananya, dan Raja Hizkia dan Yesaya menyampaikan pesan Allah itu bahwa Allah akan menyembuhkan sakit Hizkia. Betapa senangnya Raja Hizkia ketika mendengar berita itu. Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah anugerah Tuhan yang sungguh besar di dalam kehidupan Raja Hizkia. Ketika dia putus asa atas setiap sakit penyakitnya, dan ketika dia mendengar bahwa tidak ada harapan lagi bagi Hizkia untuk sembuh, Hizkia memohon kepada Tuhan. Hizkia berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya oleh karena kesetiaan Raja Hizkia di hadapan Allah. Allah menambahkan umur Hizkia 15 tahun lagi. Allah memberkati Hizkia. Dan Raja Hizkia sangat bersuka cita oleh karena anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang Tuhan berikan adalah anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Jangan pergunakan anugerah Tuhan itu dengan sia-sia. Jangan pergunakan anugerah kehidupan itu dengan melakukan perbuatan dosa. Tetapi lihatlah pelajaran dari Raja Hizkia ini. Dia tekun, dia setia di hadapan Tuhan, dan Tuhan Allah memberkati Raja Hizkia, sehingga Tuhan menambahkan umur Hizkia 15 tahun lagi. Raja Hizkia bersyukur kepada Tuhan. Dia memerintahkan seluruh rakyatnya
untuk menyembah Tuhan yang memberikan kehidupan kita kepada mereka. Anak-anak, ayat kita di dalam kitab Amsal 3 ayat 1 sampai 2 berbunyi, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Ketika kita mau setia kepada Tuhan, kita mau melakukan setiap ajaran-ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita, kita memelihara perintah-perintah Allah di dalam kehidupan kita. Firman-Nya berkata di dalam kitab Amsal, panjang umur, lanjut usia, sejahtera akan ditambah-tambahkan kepada kita. Tuhan izinkan kita mengalami pandemi COVID-19. Kita juga melihat dan mendengar di dalam berita banyak orang yang telah menjadi korban. Tetapi janganlah kiranya hal ini menjadi beban dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan, karena Dialah sumber pemelihara di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah sepengetahuan dan seizin Tuhan. Ketika kita tetap setia dan hidup di dalam setiap ajaran-ajaran Tuhan, maka Tuhan akan memelihara dan melindungi kita, memberikan kita kekuatan yang baru setiap saat dan setiap waktu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur karena kasih setia dan rahmat Tuhan. Kami masih dimampukan oleh Allah untuk beraktivitas, untuk belajar, bahkan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Firman Tuhan mengenai Raja Hizkia yang boleh diperdengarkan bagi kami. Biarlah ini menjadi peringatan akan kami, untuk kami bertekun di dalam kesetiaan kami, menikmati setiap anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tetap semangat di dalam Tuhan.